Setiap hari Senin, kalian pasti mengikuti upacara di sekolah. Jika siswa kelas 4 berjumlah 24 orang, berapa formasi barisan yang dapat dibuat bila setiap baris jumlah siswanya sama banyak? Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, sekarang Bapak sedang pakai pakaian dari Provinsi Jawa Timur. Tapi pakaian ini pakaian yang biasa digunakan untuk menari. Namanya tari remo. Apa? Tari remo. Tapi di sini Bapak tidak pakai selendang karena Bapak di sini bukan untuk menari. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang faktor bilangan. Kalian kan lihat tadi anak-anak sedang berbaris, itu ada 24 anak-anak. Coba Bapak tanya, berapa banyak barisan yang bisa dibentuk? Berapa? Oh, masih bingung. Baik, Bapak akan jelaskan. Bapak akan menjelaskan hal tersebut dengan menggunakan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Kalau begitu, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Oke anak-anak, Bapak sekarang akan jelaskan tentang faktor bilangan. Pemahaman konsep tentang faktor bilangan. Mari perhatikan gambar berikut. Kita lihat di sini. Tabel berikut 18. Itu hasil perkalian dari 1 kali 18, 2 kali 9, dan 3 kali 6. Maka faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Jelas ya? Sekarang mari kita lihat tentang bilangan 24. 24 adalah hasil dari perkalian 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, dan 4 kali 6. Jadi faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Jelas ya? Berikutnya nih, terakhir, faktor dari 28. Nah, sengaja Bapak kosongkan. Coba, 28 itu 1 kali berapa? Betul, 1 kali 28. Terus 2 kali berapa? Betul, 2 kali 14. Terus 4 kali berapa? Betul, 4 kali 7. Berarti faktor dari 28 adalah 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. Oke anak-anak, apa yang bisa disimpulkan tentang faktor bilangan? Jadi, dengarkan baik-baik. Faktor adalah bilangan yang habis membagi semua bilangan tanpa sisa. Jadi kita tuliskan tadi semua faktor yang bisa membagi bilangan tersebut tanpa sisa. Jelas anak-anak tentang penjelasan faktor bilangan? Mudah ya? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, sekarang kita akan mengerjakan soal HOTS untuk faktor bilangan. Apa HOTS itu? Higher Order Thinking Skill. Jadi berpikir tingkat tinggi. Mari kita lihat soalnya. Panas, susah banget ini soalnya. Kalau kalian tidak paham. Lihat. Berapakah selisih dari perkalian semua faktor 17 dan 27? Susah ya. Mari kita lihat caranya. Perhatikan. Kita cari terlebih dahulu faktor dari 17. Nah, 17 faktornya adalah 1 dan 17. Paham ya mencarinya ya? Nah, faktor dari 27 adalah 1,
3, 9, dan 27. Paham juga ya mencarinya ya? Nah, sekarang kita lihat. Mari kita kalikan perkalian faktor 17. 1 kali 17 sama dengan 17. Perkalian faktor 27 berarti berapa? 1 kali 3 kali 9 kali 27 sama dengan 729. Jadi selisihnya adalah 729 dikurangi 17. Hasilnya adalah 712. Berarti kesimpulannya selisih perkalian semua faktor 17 dan 27 adalah 712. Paham anak-anak? Berarti kemungkinan barisan yang dibentuk berapa? Betul, 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, dan 4 kali 6. Jelas ya? Oke, anak-anak, ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Apel ini masuk ke keranjang muat gak ya? Bisa. Sam, kalau aku taruh 6 jeruk ini muat gak? Kalau Bapak punya 8 buah apel dan 6 buah jeruk, dapatkah Bapak menempatkan semua apel dan jeruk dalam satu keranjang? Bagaimana kalau 2 keranjang? Apakah jumlah apel dan jeruk dalam 2 keranjang akan sama? Anak-anak, berjumpa kembali dengan program Belajar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, Bapak sedang menggunakan pakaian yang berasal dari wilayah Jawa Timur. Nih, pakaian adat Jawa Timur ini digunakan untuk menari, ya. Tari remo, ciri khasnya ada ikat kepala dan sarung nih yang warna merah. Sekarang Bapak akan menerangkan tentang EPB, faktor persekutuan terbesar. Oke anak-anak, tadi kan kalian lihat ya tayangan yang tadi. Bapak mau tanya, kalian suka buah apel dan jeruk? Oh, tentu suka. Nah sekarang, misalkan kalau ada 8 apel dan 6 jeruk,
ditempatkan dalam satu keranjang. Sekarang Bapak ingin tempatkan di dalam 2 keranjang. Kira-kira berapa apel dan jeruknya supaya punya perbandingan yang sama? Bagaimana kalau di 3 keranjang, 4 keranjang? Atau berapa banyak keranjang yang bisa menampung paling sedikit apel dan jeruk tadi dengan perbandingan yang sama? Pasti masih pusing kan? Tenang, Bapak akan terangkan dengan konsep matematika nararia realistik. Penasaran anak-anak? Kalau penasaran, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Oke, anak-anak, sekarang Bapak akan mengajarkan tentang konsep faktor persekutuan terbesar. Oke, perhatikan. Faktor adalah bilangan yang habis membagi suatu bilangan. Faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama yang dimiliki oleh 2 atau lebih bilangan. Sedangkan EPB adalah faktor persekutuan terbesar dari semua faktor persekutuan tadi. Oke anak-anak, contoh ya, perhatikan. Contoh berikut. Faktor 6 dan 8. Nah, faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Sedangkan faktor 8, 1, 2, 4, dan 8. Faktor persekutuan dari 6 dan 8 adalah 1 dan 2. Faktor persekutuan terbesar atau EPB-nya adalah 2. Nah, sekarang kita lihat bilangan 12 dan 18. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor 18, 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Faktor persekutuannya dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Faktor persekutuan terbesarnya atau EPB-nya adalah 6. Bisa dipahami anak-anak? Oke, Bapak berikan contoh satu lagi. Faktor dari 16 dan 24. Perhatikan. Faktor 16, 1, 2, 4, 8, dan 16. Faktor 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, faktor persekutuannya dari 16 dan 24 adalah 1, 2, 4, dan 8. Faktor persekutuan terbesar atau EPB-nya adalah 8. Jelas anak-anak? Mudah kan? Ingat, EPB adalah faktor persekutuan terbesar. Ya, lihat yang terbesarnya. Jelas? Paham? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, sekarang Bapak akan berikan soal EPB dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soalnya. Ibu Susi membuat parsel buah dalam keranjang untuk acara keluarga. Jika Ibu Susi mempunyai 24 buah anggur, 18 buah apel, dan 12 buah jeruk, berapa paling banyak keranjang parsel yang bisa dibuat dan berapa isi masing-masing buah dalam setiap parsel? Nah, ini soal menarik ya anak-anak. Perhatikan solusinya. Pertama, kita cari faktor-faktornya. Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Faktor dari 18, 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Faktor dari 12, 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor persekutuannya itu 1, 2, 3, dan 6. Nah, EPB-nya adalah 6. Sehingga kita bisa buat. Jadi parsel yang dapat dibuat adalah 6 parsel. Yang setiap parselnya berisi, nah untuk anggur berarti 24 dibagi 6 atau 4 anggur. Untuk apel 18 dibagi 6, jadi 3 apel. Dan untuk jeruk 12 dibagi 6, jadi 2 jeruk. Mudah kan? Oke anak-anak, coba kita ingat soal yang tadi depan tentang buah, apel, dan jeruk. Berarti berapa? Berapa keranjang? Betul, 2 keranjang yang berisi 4 apel dan 3 jeruk. Jelas ya? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan
membuat matematika menjadi lebih mudah. Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, sekarang Bapak menggunakan pakaian dari Jawa Tengah. Nah, ada yang unik dan ciri khasnya adalah ada keris nih di belakang Bapak. Ya, lihat, keris ini menunjukkan status sosial di masyarakat, sehingga fungsi keris sangat penting dalam budaya di Jawa Tengah. Nah, anak-anak, Bapak akan menerangkan operasi campuran, perkalian, dan pembagian bilangan cacah. Anak-anak, kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Nah, sekarang Bapak mau tanya, bagaimana cara membagi 4 sisir pisang ini untuk 6 orang temanmu? Nah, sekarang Bapak mau tanya lagi. Coba tadi satu piring itu ada berapa apel? Nah, sekarang kalau ada 5 piring apel, bagaimana cara membaginya untuk 2 orang temanmu? Anak-anak, Bapak akan jelaskan dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Nah, baik, perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan menerangkan pemahaman konsep tentang operasi campuran, perkalian, dan pembagian bilangan cacah. Perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak, Bapak anggap kalian sudah paham tentang perkalian dan pembagian. Lihat nomor A. 9 kali 4 dibagi 6 sama dengan berarti 36 dibagi 6 sama dengan 6. Nah, lihat yang B. 24 dibagi 8 dikali 7 sama dengan, nah, 24-nya dibagi 8 menjadi 3, sehingga hasilnya sama dengan 3 dikali 7 sama dengan 21. Nah, sekarang lihat yang C. 16 dibagi 8 dikali 9 dibagi 3 sama dengan, nah, kita lihat 16 dibagi 8 menjadi 2, sehingga sama dengan 2 dikali 9 dibagi 3. Kemudian kita lihat hasilnya menjadi 18 dibagi 3, sehingga terakhir hasilnya sama dengan 6. Nah anak-anak, apa kesimpulan penyelesaian soal di atas? Ya, betul. Jadi, operasi hitung campuran, perkalian, dan pembagian dilakukan dari kiri ke kanan. Jelas ya anak-anak ya?
Mudah kan? Nah, ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, Bapak akan memberikan soal operasi campuran, perkalian, dan pembagian pada bilangan cacah. Perhatikan soal berikut ini. Ani membeli 6 kotak kue yang berisi 6 kue tiap kotaknya. Ani ingin memakan kue bersama 8 temannya. Jika mereka memakan kue sama banyak, berapa kue yang dimakan masing-masing anak? Nah, menarik ya soalnya ya. Nah, lihat solusi. Informasi. Ani membeli 6 kotak kue. 1 kotak sama dengan 6 kue. Dimakan Ani dan temannya. Langkah-langkah. Ani membeli 6 kotak kue. 1 kotak isinya 6 kue. Maka jumlah kue sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. Kue dimakan Ani dan 8 temannya. Berarti ada 9 anak yang makan kue. Banyak kue yang dimakan masing-masing anak sama dengan 36 dibagi 9 sama dengan 4 kue. Nah, pasti di sini banyak yang terjebak ya. Akan banyak berpikir 36 dibagi 8. Nah, inilah soal uniknya dari HOTS. Kesimpulan, jadi kue yang dimakan masing-masing anak sebanyak 4 kue. Mudah ya anak-anak ya? Jelas kan? Oh ya, untuk soal yang awal tadi, pasti kalian juga bisa menghitungnya ya. Seperti jumlah apel tadi, ada berapa? Ya, betul, 5 buah apel. Nah, udah ya. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah.